dapat hadiah, Kem. Dari mana? Dari setir kanan ini. Dapat, wah hadiahnya gede loh, Kem. Sampai 4 jutaan. Nih, bisa. Nah, mau dapetin hadiah sebesar itu juga? Langsung aja baca syarat dan ketentuan yang ada di kolom deskripsi atau bisa klik link di atas agar bisa mengikuti giveaway setir kanan. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa ikutan ya. Halo guys, balik lagi sama gue Aditya Perdana Putra di channel Setir Kanan pastinya. Dan pada video kali ini gue akan melanjutkan video mengenai GLB 200 Progressive Line tahun 2020 dengan mencoba driving experience-nya atau rasa berkendara dari mobil yang ada di samping gue ini nih. Nah, bagi yang belum menonton tentang compact review GLB 200 ini, bisa langsung klik aja di link di atas ini atau di atas ini. Jangan sampai ketinggalan karena di situ reviewnya lebih mendalam tentang mobil yang ada di samping gue. Nah, pada video kali ini gue akan menyimpulkan menjadi 8 hal yang wajib kalian ketahui tentang mobil GLB 200 Progressive Line ini. Dan biar nggak makin penasaran, karena gue sendiri juga penasaran, langsung aja ikutin gue dan tonton videonya sampai habis. Oke guys, jadi kita masuk ke poin pertama yang kayak tadi gue udah janjikan, kan kita akan menyimpulkan menjadi 8 hal yang wajib kalian tahu mengenai Mercy GLB 200 Progressive Line tahun 2020. Nah, kita masuk ke poin pertama nih. Poin pertamanya adalah tentang kelebihannya terlebih dahulu gitu ya. Kelebihan pertama itu yang kita rasakan adalah pada hal kenyamanan, kemewahan, dan juga visibilitas sebagai pengendara pastinya. Ini sangat-sangat baik karena memang dari setirnya aja dia udah bisa diatur tail dan teleskopik, lalu pengaturan joknya dia juga sudah full elektrik untuk kedua penumpang depan, dan juga posisi duduknya ya layaknya SUV ya. Jadi kita tinggi, jadi visibilitas kita dalam berkendara itu sangat-sangat baik, sangat-sangat luas pandangannya, dan tidak terasa mengintimidasi gitu walaupun ini sebuah mobil yang besar. Nah, dari masalah kualitas bahan di dalamnya, joknya itu semua sudah soft touch, di door trimnya juga semua sudah soft touch, dan semua joknya sudah dibalut oleh jok kulit yang pastinya kulitnya sangat berkualitas. Dan pastinya tak hanya berkualitas, durabilitasnya juga akan sangat terjaga dengan baik untuk bertahun-tahun dipakai oleh penggunanya nanti. Jadi menurut gua poin pertamanya adalah masalah kenyamanan, kemewahan, dan juga visibilitas yang sangat baik bagi pengendara. Oke guys, sekarang kita masuk ke poin yang kedua atau kelebihan dari GLB 200 Progressive Line tahun 2020. Nah, poin keduanya adalah masalah fitur-fiturnya. Jadi, seperti yang kita udah bahas di video compact kita gitu ya. Jadi kalau ada yang belum nonton, bisa langsung aja klik link di atas ini biar lebih tahu lebih dalam mengenai GLB 200 yang sedang gue coba ini. Nah, poin keduanya mengenai fiturnya. Jadi, yang pertama itu adalah fitur cruise control. Jadi sangat membantu sekali kalau kita lagi berada di tol seperti ini, tol yang sangat panjang dan juga kosong seperti ini, sangat terbantu. Jadi saat ini aja gue sedang menggunakan fitur cruise controlnya ini ya. Memang sayangnya cruise controlnya belum adaptif cruise control gitu ya. Dan juga ada beberapa fitur yang sangat mewah, sangat futuristik, yaitu MBUX. Jadi fitur MBUX ini itu seperti asisten pribadi pada mobil ini gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengatur ambient light, suhu dari AC, itu kita tinggal mengomong seperti ini. Hey Mercedes, how may I help you? change ambient light to green. Okay, I am changing the color. Tuh kayak gitu. Jadi kita benar-benar serasa seperti memiliki asisten pribadi di dalam mobil ini. Jadi untuk fitur-fiturnya ini memang sudah sangat luar biasa, benar-benar sudah sangat lengkap yang bisa kita temukan pada mobil GLB 200 Progressive Line tahun 2020. Oke guys, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu mengenai kelebihan dari handling ataupun masalah bantingan, suspensi, dan sebagainya. Karena memang isunya mobil ini diracik ulang lagi ya dari sisi kaki-kakinya, sektor kaki-kakinya, baik dari per, suspensi, dan sebagainya. Jadi mobil ini bisa dikatakan empuk banget, enggak. Layaknya Mercy yang benar-benar empuk itu enggak. Tapi layaknya Mercy yang keras banget, yang ciri khas Mercy Sporty, itu dia juga bisa dikatakan enggak yang keras-keras banget. Jadi untuk sebuah SUV, ini adalah SUV yang menurut gua limbungnya itu sedikit banget kita rasakannya. Benar-benar sedikit banget. Dan juga kalau bicara dari sektor kaki-kaki, ini masalah kekedapan kabinnya ini juga sangat-sangat kedap. Mobilnya benar-benar juara dari masalah kekedapan kabin. Nah, untuk masalah bantingannya, ini benar-benar nggak ada rasa limbung sama sekali. Dan kita benar-benar bisa merasakan
suspensi yang menurut gue pas banget untuk dipadukan di mobil SUV GLB 200 Progressive Line tahun 2020 ini. Benar-benar juara banget untuk masalah bantingan, handling, suspensi, dan sebagainya dari mobil ini. Oke guys, kita masuk ke poin berikutnya mengenai kelebihan dari mobil ini, yaitu performa mesin dan juga konsumsi bahan bakarnya yang diklaim sangatlah irit gitu ya guys. Nah, performa mesinnya sendiri sebagai informasi tambahan, dia memiliki kapasitas mesin 1332 cc 4 silinder dan memiliki 7 percepatan yang disalurkan melalui roda depan atau front wheel drive. Nah, mobil ini itu diklaim 0-100 nggak nyampe 10 detik. Jadi untuk sebuah SUV itu angka yang sangat-sangat luar biasa, karena memang tepatnya mobil ini diklaim 0-100 hanya 9,3 detik. Dan itu menurut gua angka yang sangat fantastis gitu ya. Nah, sekarang mumpung jalanan lagi kosong, kita ingin coba rasa berkendara atau performa dari mesin ini. Jadi kita akan sedikit ngebejek untuk cari tahu atau ngerasain dari tenaga yang katanya itu sangat effortless dan sangat bertenaga untuk di sebuah SUV. Jadi ini kita pindahkan dulu ke mode sport karena memang di sini ada 4 mode, yaitu individual, sport, comfort, dan juga eco. Sekarang kita pindah ke sport. Dan juga kita menggunakan pedal shift, AC-nya juga sudah saya matikan. Sekarang kita pencet oke. 3, 2, 1. Oh, wow. Memang ada sedikit lag. Yes, benar. Memang ada sedikit lag. Di bawah 3000 RPM, tenaganya belum keluar semua. Tapi di atas 3500 sampai 4000 RPM ke atas, semua torsinya, yang diklaim torsinya itu torsi maksimalnya di angka 250 Nm, tenaga maksimalnya di angka 163 horsepower, itu baru keluar semua di atas 4000 RPM. Dan menurut gua bener-bener effortless. Yang kayak tadi gue bilang, mobilnya benar-benar effortless. Jadi dibawa santai ketika berjalan bersama keluarga ataupun dibawa akselerasi gitu ya, ingin menyalip segala macam medan, mobil ini menurut gue masih sanggup dan masih sangat nyaman. Jadi juara banget untuk performance ini. Dan juga walaupun performanya menurut gue sangat-sangat mantap gitu ya, tenaganya mantap, yang paling mantap adalah konsumsi bahan bakarnya yang menurut gue sangatlah irit untuk sebuah SUV. Diklaim di mobil ini, jadi di MID-nya ini ada tulisan untuk konsumsi bahan bakarnya yaitu 7,9 per 100 km. Jadi artinya mobil ini dalam kota bisa diklaim 1:12 bahkan 1:13. Dan itu menurut gue sebuah SUV itu sangatlah irit. Apalagi keluar kota bisa sampai 1:18 atau mungkin 1:20. Jadi juara banget dan gak usah takut mobilnya boros bensin. Oke guys, jadi kalau tadi kita udah ngebahas 4 kelebihan dari mobil ini, nggak lengkap rasanya kalau kita tidak mencari kekurangan gitu ya, karena memang pasti ada kekurangan dan juga kelebihan dari mobil ini. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang pertama dari sisi kekurangan GLB 200 ini. Nah, yang pertama itu gue bisa menemukan yang namanya bahan-bahan pada interiornya ini yang menurut gue agak disayangkan. Materialnya ini kurang terlihat mewah gitu ya, walaupun bagus, bukan berarti jelek, tapi terkesannya kurang mewah gitu kalau dipadukan atau dimasukin di dalam kabin dari mobil ini gitu. Dan juga ada beberapa material yang menurut gue ini jadi annoying gitu kalau kita sedang merasakan atau mendengarkan lagu di mobil ini, dan juga agak mempunyai volume yang cukup besar dan juga bassnya yang besar. Ini bagian door trimnya ini menurut gue kadang suka apa ya, kayak sember akibat bassnya yang besar. Jadi menurut gua agak ganggu banget untuk mobil yang bisa dikatakan mobil mewah ya. Terus ada suara sember-sember karena getaran-getaran dari material-material yang menurut gua ini agak kurang solid jadinya. Makanya menurut gua ini agak disayangkan aja sih suara-suara kayak gitu kan, karena agak nyebelin ya dengernya. Oke guys, kita lanjut kekurangan yang kedua gitu ya. Kekurangan yang keduanya adalah, kalian bisa lihat sendiri, walaupun ini di siang hari yang sangat cerah gitu ya, tapi di dalamnya tetap gelap, tidak seterang biasanya karena kita tidak bisa menemukan pada mobil ini yang namanya sunroof ataupun moonroof. Jadi agak disayangkan ya untuk mobil yang hampir menyentuh 1 miliar dan kita tidak bisa menemukan yang namanya sunroof ataupun moonroof. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga dari sisi kekurangan GLB 200 Progressive Line tahun 2020 ini. Nah, kekurangan yang ketiga yang menurut gua atau opini pribadi gua adalah dari masalah joknya. Jadi menurut gua untuk sebuah Mercedes-Benz,
joknya ini bisa dikatakan agak keras ya. Jadi menurut gua agak mengurangi rasa nyaman ketika berkendara. Baik juga dari sisi penumpangnya ataupun yang ada di jok baris kedua. Itu menurut gua agak keras dan kesannya jadi apa ya, bikin cepet capek kalau misalkan kita sedang berkendara jauh gitu. Oke guys, sekarang kita masuk ke poin terakhir, poin yang ke-8 ataupun poin keempat dari sisi kekurangan GLB 200 Progressive Line tahun 2020 ini. Nah, poin terakhirnya adalah dari sisi harganya. Gak lengkap kalau misalkan kita tidak menyebutkan harga dari mobil ini. Mobil ini di Lego atau dihargai harga on the road-nya di harga 950 jutaan. Jadi hampir menyentuh 1 miliar. Memang masih belum menyentuh 1 M, tapi kalau kita bandingkan dari kompetitornya seperti Volkswagen Tiguan yang all space gitu yang terbaru, yang udah 7-seater, habis itu Mazda CX-9, itu harganya masih jauh di bawah ini. Jadi menurut gua ini memang bukan sebuah kekurangan, tapi orang Indonesia pasti akhirnya akan harus berpikir lagi kalau ingin membeli mobil ini. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian video kali ini mengenai driving experience tentang GLB 200 Progressive Line tahun 2020. Dan seperti itu tadi, gue menyimpulkan menjadi 8 hal yang wajib kalian ketahui yang terdiri dari 4 kelebihan dan juga 4 kekurangan dari mobil yang gue coba tadi, yaitu GLB 200 Progressive Line tahun 2020. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya, karena kita setiap bulannya bakal ada giveaway dan hanya ada 1 pemenang setiap bulannya. So, nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Gua Aditya Perdana Putra pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye-bye.